Baik, semua apologet tolong menempati kursinya. Vincent, Yosep, Minayong. Nggak usah tunggu-tunggu, ditinggalin aja semua. Charlie, Yosep silakan di sebelahnya Romo Patris, Kopin. Vincent, saudara-saudari, hari ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang menarik, yaitu purgatorium, indulgensi dan intersisi, santo dan santa. Tentang purgatorium tadi sudah disampaikan sekilas oleh Romo Patris sebagai lambang belas kasih Allah bagi manusia yang sudah mengikuti Kristus namun masih ada dalam proses penyucian. Maka di sesi pertama ini kita akan mulai dengan pembahasan purgatorium sekali lagi supaya kemudian kita menjadi semakin mengerti tentang pemahaman itu. Tolong but-but ditutup dulu, pintu ditutup, yang makan ditutup dulu supaya kemudian kita bisa mulai. But foto-foto juga ditutup, diselesaikan dulu ya. Ditutup, nggak ada lagi but foto dulu, semuanya selesai dulu. Duduk kembali ke tempat masing-masing. But foto ditutup. Saudara-saudara, mari kita sekarang diam sejenak. Kita dengarkan Romo Patris akan mengajari kita di mana itu purgatorium atau apa itu purgatorium. Apakah purgatorium adalah suatu tempat? Kenapa? Kalau surga di atas, neraka di bawah, purgatorium katanya tengah-tengah. Maka purgatorium itu di mana? Di tengah-tengah, di sini. Apakah purgatorium itu isinya arwah gentayangan? Kita dengarkan Romo Patris. Selamat malam semua. Romo Pastor Proki yang terkasih, para ya disebut apologet juga baik, para pembela, bukan pembela ya, pemberontak. Di sini ada banyak apologet, jadi saya mempercayakan masing-masing bertanggung jawab. Maksudnya kita sebagai umat beriman Katolik harus berani untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Kita harus punya alasan yang mendasar kenapa saya harus menjadi orang Katolik.
dan bukan Katolik. Ya. Jadi itu tugas kita masing-masing, bukan tugas magisterium. Magisterium itu tugasnya mengajar. Kamu yang ikut ajarannya harus mempertanggungjawabkan kepada orang yang meminta pertanggungjawaban kita. Jadi berapologi itu tugas orang beriman. Ya, supaya iman kita bukan iman yang buta, tapi iman yang bisa dipertanggungjawabkan dengan akal sehat dan wahyu dari Tuhan sendiri. Nah, untuk membuka kerangka pertemuan kita pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk melihat satu hal penting. Malam ini adalah perayaan Halloween. Dan Halloween ini adalah tradisi asli Katolik yang kemudian dipelintir. Ya, seperti biasa, iblis tidak punya substansi, tidak punya sesuatu, dia mengambil miliknya Tuhan, dipelintir untuk menjadi tujuan, menggolkan tujuannya sendiri. Jadi itu cara iblis. Nah, ini sebagai catatan pengantar bagaimana malam kudus Katolik, Halloween, All Hallows Eve, berubah menjadi festival ketakutan dan hari reformasi. Ini penting. Pada saat yang sama, pada hari ini, ada orang-orang tertentu yang merayakannya sebagai hari reformasi. Jadi, dari para kudus ke tengkorak, ketika Halloween dirampas dunia sekuler dan dirusak oleh sekelompok orang menyebut diri Kristen. Jadi Halloween ini, saudara-saudariku, bagi banyak orang modern itu pesta topeng, parade hantu, atau ajang anak-anak menagih permen di bawah lampu neon, labu, dan seterusnya. Dan dunia sekuler menyebut ini sebagai festival kebudayaan. Sementara sebagian Protestan Amerika mengklaimnya sebagai Reformation Day. Ya, reformasi, hari reformasi. Dan kedua kubu ini, baik yang sekuler maupun yang reformasi ini, sama-sama lupa atau mungkin sengaja mau mengabaikan bahwa Halloween justru lahir dari rahim gereja Katolik. Ya, Halloween ini bukan pesta horor, tetapi malam doa dan pengharapan. Bukan malam kegelapan, tetapi malam kudus menjelang hari raya semua orang kudus, All Saints Day. Jadi kali ini, saudara-saudariku, kita tahu bahwa pada peristiwa yang sama, ketika gereja berkumpul untuk merenungkan kematian itu sendiri, makna kematian, menyalakan lilin, malam doa orang Katolik ini berubah menjadi pasar komersial dan simbol ketakutan massal. Ya, orang menakut-nakut. Ya, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Hollywood, ya, produksi film-film seputar itu, tapi kerusakan makna Halloween ini dimulai jauh sebelum ada kamera film. Ya, akarnya ada pada peristiwa di abad ke-16, pada malam ketika Martin Luther menempelkan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg. Martin Luther ini seorang imam Katolik dari Ordo Santo Agustinus OSA, ordo yang sama dengan Paus Leo ke-14 sekarang. Dia memilih tanggal 31 Oktober, malam kudus gereja Katolik, sebagai panggung simbolik untuk memulai reformasi. Jadi dia menggugat indulgensi, tapi juga menggugat seluruh pandangan Katolik tentang kesatuan gereja, para kudus, dan jiwa-jiwa di api penyucian. Reformasi Protestan dalam arti yang paling telanjang adalah deformasi kosmologi Halloween. Peluruhan makna kosmologi dari Halloween. Jadi tata gereja bukan sekedar kita yang hidup di dunia, tapi juga mereka yang sudah berpulang, para kudus di surga, dan jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi itu adalah All Hallows Eve, malam persatuan antara gereja yang bersiara di dunia, kita semua, gereja yang berjuang di api penyucian, dan gereja yang telah dimuliakan di surga. Nah, Romo Luther ini dan para pengikutnya menolak semua itu. Ya, menolak seluruh dimensi itu. Maka jadilah dua jalan sejarah, Katolik yang mendoakan arwah dan
Kristen bukan Katolik yang merayakannya sebagai hari reformasi. Ya. Ketika orang Katolik merayakan arwah, orang Kristen yang bukan Katolik merayakannya sebagai hari reformasi. Apa yang mau direformasi di sini? Pertanyaan untuk kita semua. Dunia sekuler kemudian mengambil jalan ketiga, menertawakan kedua-duanya, baik Katolik yang mendoakan arwah maupun bukan Katolik yang merayakan sebagai hari reformasi, sekedar sebagai pesta kostum, cosplay. Ya. Tetapi saudara-saudari, Halloween tetap milik Katolik. Tidak peduli seberapa besar upaya merebutnya dan dipelintir menjadi entah perayaan apa saja, mau reformasi kah, mau kostum kah. Perayaan ini adalah malam pengakuan bahwa maut telah dikalahkan. Ya, maut sudah kalah, bahwa doa itu melampaui kematian. Ya, doa melampaui kematian, dan bahwa gereja tidak pernah tercerai-berai oleh kubur. Ya. Jadi ketika kita mengantar jenazah ke kubur, itu bukan perpisahan terakhir, tapi hubungan yang sejati baru dimulai, karena tidak butuh lagi materi. Ya. Hubungan murni antar spiritual, spirits. Ya. Banyak orang takut dengan spirits karena kedengarannya terlalu pagan, ya, spirits. Padahal kita ini berasal dari spirit dan akan kembali ke spirit. Apa itu spirit? Ya, para apologet akan siap menjelaskan. Saya memberikan apa, semacam kerangka berpikir. Nah, saudara-saudariku, kenapa 1 November? Ini juga pernah ada ditanyakan tadi. Paus Gregorius ketiga pada tahun 741 menetapkan tanggal 1 November sebagai peringatan resmi All Saints Day di Roma. Lalu Paus Gregorius keempat tahun 844 memperluasnya ke seluruh gereja barat. Ya. Jadi sebelum sampai abad ke-16, perayaan All Saints Day ini menjelang itu dijadikan hari reformasi. Ya. Nah, inilah akar Halloween sejati, bukan ritual kegelapan tetapi terang liturgi. Jadi makna sejatinya adalah memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa kematian itu bukan akhir, tetapi pintu. Ya, ini adalah perayaan tentang Communio Sanctorum. Ada tengkorak, lilin, lonceng kecil, doa bagi arwah, requiem. Ini tanda kesatuan gereja. Ya, karena gereja melampaui kubur itu. Ya. Gereja di dunia kita pesiara, gereja di api penyucian penderita, gereja di surga bersatu dalam doa. Tubuh mistik, 3 keadaan. Nah, pertanyaannya, apakah surga, neraka dan api penyucian itu 3 kamar, semacam tiga model kamar hotel begitu? Ada deluxe, superior, bukan begitu? Seperti itu kah? No. Surga, gereja Katolik mengajarkan bahwa surga sejati adalah situasi, kondisi, persatuan sejati antara manusia dengan Allah Tritunggal. Nah, hanya yang suci dan murni hatinya yang bisa bersatu dengan Roh Kudus. Najis sekecil apapun tidak bisa masuk ke dalam surga, karena Allah itu begitu suci. Dia tidak akan mengotorkan dirinya dengan kenajisan. Karena itu, saudara-saudari, begitu jiwa terpisah, jiwa manusia terpisah dari badan yang disebut kematian, pada saat itu dia kembali masuk ke dalam dimensi yang sama dengan Tuhan. Kalau dia benar-benar suci, tidak punya dosa sekalipun, langsung bersatu dengan Tuhan, bersatu penuh. Tapi kalau masih ada dosa, dia tidak langsung dihukum ke neraka, karena belas kasihan Allah begitu besar. Dosa-dosa kecil itu dimurnikan. Nah, apakah pemurnian ini terpisah dari salib Kristus? Bukan. Ini adalah proses dari salib Kristus itu sendiri. Karena Yesus, Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan cara simsalabim. Dia menyelamatkan melalui proses. Dan proses itu terjadi sepanjang kehidupan manusia, sampai benar-benar suci, bukan sampai mati. Beda. Penyucian kita sesudah menerima sakramen pembaptisan, ya, pembaptisan itu menghapus dosa asal tetapi tidak menghapus kecenderungan berdosa.
Jadi setiap kali kita cenderung dan bisa jatuh ke dalam dosa. Gereja menyediakan sakramen, terima sakramen, kita kembali dalam keadaan penuh rahmat, tapi bisa jatuh terus. Proses itu terus menerus, dan kalau belum suci dan sudah mati, ya harus suci. Bagaimana caranya? Dimurnikan seperti dalam api. Jadi proses pemurnian. Proses pemurnian manusia tidak berhenti karena kematian. Proses itu berhenti saat kamu sudah murni. Ya. Kalau kita mau kasih bersihkan sesuatu, dia bersih, baru itu tujuannya selesai. Kalau belum bersih, ya bersihkan terus. Ya. Bukan karena sudah mati jadi sudah. Kalau sudah mati jadi anggap saja kalau sudah suci. Tidak ada. Lalu ya itu dulu, api penyucian bukan tempat ya. Pertama-tama itu proses. Ya, proses. Bagian dari proses. Santo Paulus sendiri pernah berkata, aku mengambil bagian untuk menyempurnakan, ya, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu kata kuncinya adalah partisipasi, ambil bagian. Tidak duduk pangku kaki lalu nanti Tuhan datang menyelamatkan saya, tidak. Nah, dari situ ya soal sekularisasi tadi sempat disinggung di homili tadi. Nanti kita akan diskusi bersama. Di sini ada banyak apologet memberikan sudut pandang mereka, pengalaman mereka, mempertanggungjawabkan iman mereka dari latar belakang persepsi yang berbeda-beda. Kita akan melihat sendiri bagaimana Halloween pada malam ini yang seharusnya adalah Vigili para Kudus, Vigili Communia Sanctorum, ternyata sudah melebar. Orang kembali balik menuduh pemilik sejati tradisi ini sebagai pagan, lalu direformasi menjadi perpecahan orang-orang Kristen yang tidak saling mengenal satu sama lain. Kamu denom apa ya? Ya, kami denom dari Roh Kudus paling murni, paling sejati. Itu gereja Katolik. Terima kasih, itu pengantar untuk diskusi kita bersama malam ini. Baik, jadi sekarang kita tahu ya bahwa pertanyaannya tentang purgatori, penjelasannya juga sekaligus soal Halloween. Nah sekarang menarik nih, saya mulai dengan penjelasan pertama dulu nih soal Halloween. Di antara para apologet ya, tadi kan Romo Patris katakan Halloween menjadi rusak, menjadi hancur itu bukan sekedar ketika pabrik-pabrik dan sekularisasi di Amerika ingin mencari untung dari penjualan cake dan candy. Tapi semuanya berasal dari abad ke-16. Apologet-apologet baik yang panelis di depan maupun yang ada di bangku-bangku apologet ya. Di pojok paling kanan tuh DPH ya. Mereka adalah apologet juga, wajib, karena Dewan Paroki itu harus membela iman gereja. Nah di sini ada Damai Kasih Channel dan di situ ada Katekis Kalvari. Mereka juga apologet, karena kalau ditanya sebetulnya katekis yang harus tahu duluan, gitu kan? Jadi panelis di depan silakan menjawab. Kenapa di gereja Anda malam 1 November tidak ada perayaan para kudus? Ayo, silakan. Waktunya 5 menit untuk semuanya. Yang bisa jawab, yang mau jawab silakan. Kenapa di paroki Anda tidak ada perayaan malam pesta para kudus? Ya, tes. Jawabnya, oktav dan vigili sudah dihapus di tahun 1955. Sudah dihapus. Vigili itu di tahun 1955 sudah dihapus oleh gereja. Oktav dan vigili Malam Kudus sudah dihapus di tahun 1955. Maka sudah tidak dipopulerkan lagi di gereja Katolik. Ya, terima kasih. Tadi jawaban dari rekan saya dari tim DKC ya.
mungkin berkata bahwa sudah dihapus. Mungkin teman-teman yang berada di sini mungkin kaget juga kenapa di paroki Lubang Buaya ini mengadakan misa vigili ya Romo V ya. Mungkin di tempat lain, bahkan di tempat saya sendiri ya di Kelapa Gading Santo Yakobus itu nggak ada teman-teman. Makanya ini saya rasa sangat menarik Romo V, bagi saya pribadi menarik. Kenapa saya katakan menarik ya? Alasan pastoral itu terkait kenapa sih tidak ada perayaan vigili pada, saya katakan ini trilogi kudus ya Romo Patris ya, malam vigili besok dan tanggal 1 November, 2 November ya, saya katakan trilogi kudus. Kenapa? Ada suatu alasan pastoral dan sosial saya katakan. Kebetulan sudah saya catat ya, sudah saya persiapkan, diperintahkan Romo V, jadi saya catat Romo V ya. Saya nyontek nggak apa-apa Romo V ya. Saya jujur, lebih baik jujur daripada keliru ya. Kenapa Rocky itu nggak ada perayaan vigili ya? Yang pertama itu adanya menghindari ambiguitas dan salah pengertian Romo. Yang selama ini mungkin umat ya. Oh, pakai atribut macam-macam, hantu, tengkorak dan lain-lain seperti tadi homili Romo Patris ya. Memento mori itu berarti kan ingatlah akan kematian. Kadang-kadang umat ini takut dalam artian itu kan tradisi pagan sebelum prakekristenan dulu ya Romo Patris ya. Kenapa? Inilah yang menjadi pembahasan sebelumnya. Budaya sekuler modern ini sudah sangat mengambil alih pada saat malam 31 Oktober dengan perayaan Halloween kalau saya katakan ya, yang dengan kriteria penuh hantu, horor dan hal-hal yang berbau mistik dan seram. Tetapi bagi saya pribadi ya, justru inilah kesempatan bagaimana gereja ini memenangkan. Kenapa saya katakan memenangkan? Memenangkan dari ajaran tradisi sebelum prakristen. Ya. Memang ada saran saya Romo, ya. Ini saran Romo. Mungkin ke depan bagaimana bisa merayakan misa itu sendiri pada saat trilogi kudus ini, baik malam vigili, ya, tanggal 1 Oktober dan 2 November pada puncaknya. Kenapa? Agar umat awam pun mengerti apa itu latar belakang dari Halloween ini sendiri. Bukan yang dalam artian penuh dengan ketakutan, itu kan penyembahan prakristen, tradisi prakristen. Walaupun memang tidak ada liturgi khusus untuk perayaan vigili ini. Ya. Apakah ada Romo Patris untuk perayaan liturgi? Kan tidak ada ya. Ini terkait dari tradisi. Kenapa saya katakan tradisi, teman-teman? Ada sangkut pautnya dengan persekutuan para kudus. Saya mengacu pada katekismus Gereja Katolik. Ya. Kenapa saya mengacu katekismus Gereja Katolik? Ya. Tadi Romo Patris menyampaikan saat homili ada yang namanya ciri-ciri gereja. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu 3 ciri-ciri gereja tadi di homili. Romo Patris sudah menjelaskan ya Romo V ya. Ada yang nyimak kah? Kalau ada yang nyimak silakan angkat tangan. Saya pengen tahu tadi misa sekedar nonton Romo angkat piala dan hosti atau benar-benar ikut misa ekaristi gitu. Apa tadi ciri gereja? Ada 3 teman-teman di sini. Nggak ada yang nyaut Romo V. Lanjut Bang Vincent. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kadang-kadang saya juga kalau ikut ekaristi itu keluar dari pintu gereja, apa yang ditanya tadi, apa yang dibicarakan bacaan pertama sampai bacaan Injil dan homili Romo, ya pokoknya kebaikan, intinya itu. Tapi apa hal-hal yang dibicarakan saya lupa gitu. Saya minta teman saya untuk minta tolong Pak Charlie membacakan dari apa yang tertulis dari magisterium kita di 946 ya. Bagaimana kita yang dijelaskan oleh Romo Patris bahwa persekutuan para kudus itu dasarnya dulu. Sambil Sesudah pengakuan akan Gereja Katolik yang kudus,
menyusul dalam syahadat persekutuan para kudus. Artikel iman ini dalam arti tertentu adalah pengembangan dari yang terdahulu. Apa itu gereja? Kalau bukan perhimpunan semua orang kudus. Persekutuan para kudus itu adalah gereja. Terima kasih Pak Jaris. Jadi persekutuan para kudus adalah apa Pak Charlie? Gereja. Gereja. Terkait dengan apa itu gereja, tentunya kita sama-sama tahu ada 3 ciri gereja. Ya. Kita sebagai ciri gereja yang pertama, gereja yang sedang mengembara ya teman-teman ya. Gereja yang mengembara atau berziarah kalau bahasa ini ya. Dan yang kedua, gereja yang sedang berjuang. Siapa tadi tuh? Oh, katekis Romo V. Pak Openg, namanya Pak Openg, berdiri Pak Openg. Ya. Berarti memang layak ya Romo ya jadi katekis ya? Iya, layak dia. Terus Pak Openg yang ketiga apa Pak Openg? Gereja yang ada di mana? Gereja yang jaya ya, yang sudah bersama Kristus di surga. Apakah itu ada datanya Romo V? Menurut magisterium tentunya ada. Ya. Saya minta teman saya lagi deh Pak Charlie 954-nya. Apa yang dikatakan oleh magisterium gereja? Oke. 3 status gereja hingga saatnya Tuhan datang dalam keagungannya beserta semua malaikat, dan saatnya segala sesuatu takluk kepadanya sesudah maut dihancurkan. Ada di antara para murid yang masih mengembara di dunia, dan ada yang telah meninggal dan mengalami penyucian. Ada pula yang menikmati kemuliaan sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal sendiri sebagaimana adanya. Ya. Ya. Terima Ini kasih. tolong dicermati ya. Maksudnya itu 3 status gereja, bukan 3 ciri. Karena gereja itu ada 4 cirinya, yaitu Satu, kudus, katolik, dan apostolik. Katolik dan apostolik. Yang dimaksud oleh Pak Vincent itu 3 status gereja. Kalau kepleset nggak apa-apa kan ya? Ya, oke. Nah, jadi sekarang kita udah ada 2 penjelasan nih. Yang satu dari DKC mengatakan tahun 1955 Vigili Pesta Para Kudus sudah ditiadakan. Lalu Om Vincent mengatakan ada alasan-alasannya. Kenapa? Takut umat itu menjadi Bingung. tersesatkan gara-gara tanggal 31 Oktober itu banyak orang keluar pakai baju hantu-hantu, setan-setan, tengkorak-tengkorakan, salah arah. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi semua panelis dan umat sudah ikut perayaan Ekaristi Hello Calvary kan? Sudah belum? Sudah. Nah, apakah ada setan-setanan di situ? Jujur. Setan-setanan ada kan, setan-setanan bukan setan beneran. Ya, maksudnya apakah ada yang pakai baju setan tadi? Oh, nggak ada. Ada. Berarti sebetulnya bisa atau tidak? Kalau seandainya dikatakan vigili Pesta Para Kudus dihapus, ya udah saya tinggal bilang kami penutupan bulan Maria dengan prosesi cosplay Santa. Boleh gak? Boleh. Nah, baik. Itu sebabnya tadi Romo Patris katakan Halloween tradisi Katolik, mari Bung Rebut kembali. Oke? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut soal purgatorium. Tadi Romo Patris sudah sampaikan. Ada nggak tanggapan dari katekis Calvary, apologet yang ada di sini?
Menurut Anda purgatorium tuh kayak gimana? Ayo. Silakan. Yosep. Mungkin bisa ini. Saudara-saudari, ini pertama kalinya Yosep nggak pakai jenggot ya. Iya, jadi purgatori itu kan salah satu dari rahmat Allah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau bagi komunitas gerejawi di luar dari Katolik ya seperti Protestan atau mungkin bahkan di luar dari iman kekristenan secara general itu sendiri, mereka tidak mengenal adanya kondisi yang disebut dengan api penyucian. Karena bagi mereka begini, surga itu adalah suatu tempat di mana Allah telah mempersiapkan untuk umat-umatnya ketika selesai menyelesaikan penziarahan. Padahal kalau kita mengerti secara kitab suci, secara baik dan benar, terutama juga dalam ajaran gereja, bahwa iman saja tidak mampu menyelamatkan gitu kan. Karena kan orang percaya bahwa ketika kita dibaptis artinya kita sudah bersatu dalam Tuhan. Padahal Rasul Paulus saja kan mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gitu, dan itu menjadi salah satu bukti bahwa keselamatan itu bukanlah sesuatu hal yang kemudian kita hanya tinggal ongkang-ongkang kaki, kita nikmati sepanjang hidup kita. Bahkan Yesus Kristus sendiri menekankan bahwa hidup menjadi pengikut Kristus adalah untuk siap memberikan segala daya upaya kita untuk bisa menjadi manfaat. Salah satunya adalah hukum kasih, menjadi terang dan garam dunia, itu adalah suatu perbuatan, bukan sekedar ucapan lisan. Ketika Tuhan Yesus juga mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, juga kasihilah sesamamu, itu bukan sekedar lip of service, tapi juga adalah suatu bentuk tindakan. Maka suatu bentuk tindakan ini yang ada dan harus tetap dijaga oleh orang Kristen sampai pada akhirnya dia telah menyelesaikan pertandingan seperti Rasul Paulus katakan. Nah, api penyucian sendiri adalah tadi yang saya katakan bahwa, dan juga Romo Patris jelaskan, ini adalah suatu keadaan rahmat di mana kita tahu bahwa di dalam kitab suci tertulis dengan jelas surga adalah kudus. Hadirat Allah sejak dalam perjanjian lama itu tidak akan bisa bersatu dengan yang tidak kudus atau cemar. Dalam artian begini, sekali lagi mengenai masalah iman, keselamatan atau soteriologi, kita tidak bisa mengandalkan hanya percaya. Karena dalam surat Yakobus pun dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Pertanyaannya, apakah setiap dari kita mampu memastikan bahwa hidup kita kudus seutuhnya? Tentu tidak. Dan ini yang selalu kita katakan bahwa dengan bukti bahwa kita pada malam hari ini merayakan malam hari raya orang kudus, kita percaya bahwa gereja memiliki karunia untuk untuk membuktikan bahwa sudah ada banyak orang-orang kudus yang tidak terhitung jumlahnya, seperti yang diperumpamakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani 12, bahwa kita memiliki saksi seperti awan. Nah, untuk api penyucian sendiri, ketika kita berbicara surga yang adalah tempat kudus, api penyucian itu jangan dipahami sebagai suatu bentuk penebusan Kristus yang belum selesai. Karena biasanya dari teman-teman komunitas gerejawi Protestan, mereka menganggap bahwa api penyucian adalah pemahaman yang keliru, bahwa mereka memikir penebusan Kristus itu sudah final sehingga Kristus itu seperti penjamin. Jadi ibaratnya ketika Kristus disalib, maka kita bebas berbuat dosa. Dan perbuatan kita dibenarkan hanya karena iman. Itu tadi, one saved always saved, dan itu tidak pernah diajarkan oleh gereja. Maka sekali lagi, api penyucian adalah suatu keadaan di mana jiwa-jiwa yang sudah menyelesaikan penziarahannya di dunia, namun masih ada perlu yang harus disucikan. Dan ini ya yang ketika Anda baca dalam kitab suci, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Injil Matius bab 5, ayat yang ke-25, ketika Tuhan Yesus dipertanyakan dan memberikan penjelasan terkait tentang apabila masih ada kesalahan yang kau perbuat oleh saudara-saudaramu, maka selesaikanlah dulu sebelum engkau memberikan persembahan di mezbah. Dan Tuhan Yesus juga menambahkan dengan kalimat bahwa ketika kamu belum menyelesaikannya, kamu akan diserahkan kepada pengawal, pengawal akan menyerahkan kepada hakim, dan hakim itu akan menyerahkan kamu ke dalam penjara. Nah, ketika Anda baca dalam kata kitab suci, kata penjara itu adalah suatu bentuk keadaan yang Tuhan Yesus mau gambarkan bahwa ketika kamu punya suatu dosa, ketika kamu punya suatu sanksi yang kamu harus tanggung, penjara itu adalah suatu keadaan yang kita sekarang pahami sebagai api penyucian, di mana
api penyucian itu bisa dikatakan suatu keadaan rahmat tadi dengan bantuan doa-doa oleh kita yang masih berziarah di dunia dan juga para kudus. Maka sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai penjara, kita tahu bahwa hanya orang yang tidak berada di dalam penjara, hanya orang yang tidak bersalah, hanya orang yang bukan di dalam penjara yang mampu menyelamatkan saudaranya di dalam penjara. Itu sebab api penyucian itu sungguh suatu yang sangat alkitabiah dan juga merupakan tradisi kekristenan sejak mula. Karena mungkin Romo Patris juga klerus lainnya sudah selalu sering menjelaskan bahwa kita dalam perayaan Ekaristi juga sering mendoakan jiwa-jiwa pada saat perayaan Ekaristi, itu juga sebagai bentuk tradisi yang telah dipertahankan sejak semula bahwa orang Kristen terbiasa untuk mendoakan mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Kurang lebih seperti itu, Romo. Baik. Nah, jadi kita tahu bahwa orang-orang di api penyucian itu bisa dibebaskan dengan doa-doa kita. Ada santo yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa di api penyucian bisa berkomunikasi dengan orang-orang beriman, tentu saja tertentu ya. Sekarang saya mau Anda dengerin cerita salah seorang yang pernah mengalami suatu hal terkait dengan jiwa yang memohon doa. Nah, ini silakan Bu Feli. Selamat malam Romo dan semua Bapak Ibu. Kalau dari pengalaman saya pernah dimimpikan 7 malam berturut-turut itu dengan seorang wanita yang di atas rel kereta api berdarah-darah. Kemudian dia menarik baju saya sambil merintih-rintih selama 7 malam berturut-turut. Saat itu keluarga saya cukup dekat dengan almarhum Romo Lukman yang ada di Purworejo. Jadi saya ketemu beliau, saya mengatakan bahwa Romo, ini tadi malam yang ke-7 saya dimimpikan dengan sosok wanita yang sama selama 7 malam berturut-turut dengan kondisi yang sama. Kemudian beliau mengatakan bahwa kamu cukup mendoakan doa rosario karena jiwa orang ini butuh sekali doa dari kita. Pulang dari tempat Romo Lukman, saya mulai berdoa rosario. Dan malamnya saya sudah tidak dimimpikan lagi dengan sosok ini, tapi saya tetap melanjutkan doa rosario sampai 9 hari berturut-turut. Jadi saat saya dimimpikan itu, saya merasakan bahwa jiwa orang tersebut sangat-sangat sedih, menyedihkan. Jadi dia itu ternyata kalau dari yang dilihat Romo Lukman, sosok wanita ketabrak kereta api dan dia jiwanya belum langsung masuk ke surga. Seperti itu, Romo. Ya, ini adalah pengalaman iman pribadi. Intinya jelas. Bahkan Bunda Maria dalam penampakan di Fatima juga meminta kepada orang-orang Kristen untuk berdoa sebagai silih bagi dosa orang lain. Maka kita memang pantas untuk kemudian mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Terkait dengan ini ada satu istilah namanya indulgensi. Nah, sekarang kita tanya sama Romo Patris lagi nih terkait soal
mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dan terkait soal indulgensi. Silakan Romo Patris. Baik, terima kasih. Ini cerita yang menarik dari Ibu tadi. Biasanya pertanyaan begini, terus kenapa saya yang harus doa? Iya, kenapa harus saya? Kenapa kau tidak doa sendiri? Ya kan? Ini pertanyaan ini penting. Karena biasanya orang bertanya seperti ini. Bantuan untuk mereka yang sudah meninggal itu apakah ibarat dia punya satu tangan jadi dia butuh satu tangan lagi kah? Bukan. Kita tidak sekedar membantu dia, tapi dia memang tidak bisa buat apa-apa. Ya. Orang yang meninggal tidak bisa dia tidak bisa menjadi pelaku agen sesuatu. Dia kalau dia ya. Yang pertama begini, saya mau jelaskan saudara-saudariku, kematian itu terpisahnya jiwa dari badan. Ya, itu terpisahnya jiwa dari badan. Itu dulu. Jiwa terpisah dari badan, badan hancur kembali ke tanah, jiwa tetap ada. Dia harus seyogyanya seharusnya masuk ke dalam dimensi yang sama dengan Tuhan dan hidup seperti malaikat berdasarkan catatan kitab suci. Nah, posisi yang tidak bisa bersatu dengan Tuhan karena masih ada najis-najis kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Kupang biasanya menggunakan istilah tagae, artinya nyangkut. Dia kayak jarum kompas, seharusnya itu menunjuk ke arah utara, tapi karena sesuatu maka tidak jadi ke arah utara. Nah, harus ada tindakan lain yang menjadikan jarum ini mengarah ke arah utara. Dan dia tidak bisa karena dia sudah mati, belum hidup seperti malaikat. Akhirnya tugas anggota gereja lah mendoakan mereka. Ya, maka gereja Katolik dalam setiap perayaan Ekaristi itu selalu mendoakan jiwa api pujian. Ya, jadi bantuan mereka bukan karena ya kebetulan saya capek jadi bantu saya, tidak. Mereka memang benar-benar membutuhkan. Itu tugas kita. Jadi pertanyaan, sampai kapan saya mendoakan kakek saya di api penyucian? Doakan saja, karena tugas kau sebagai anggota gereja itu mendoakan yang meninggal dunia. Kita yang hidup ini, karena besok-besok kau juga akan didoakan oleh orang lain. Ya, itu fungsi sebagai tubuh. Jadi ada yang kepala, ada yang telinga, tidak bisa sebuah posisi kita kalau di kaki ya kaki terus maksudnya. Organisme, ya, masing-masing punya tugas. Jadi anggota gereja selain saat kita dibaptis, mulai saat itu tugas kita adalah mendoakan para kudus, mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Itu bagian yang tidak terpisahkan sebagai anggota gereja. Nah, kisah-kisah seperti ini justru menegaskan mereka tidak bisa berdoa sendiri, mereka tidak bisa berbuat amal sendiri. Yang bisa berbuat sesuatu demi mereka adalah kita yang masih hidup di dunia dan mereka yang sudah di surga tadi. Ya. Doa, maka kita berdoa bersama para kudus untuk mereka yang masih tagae ini, nyangkut. Nah, yang berikut indulgensi. Indulgensi itu bayangkan peristiwa Santo Dismas di atas kayu salib. Dia kan di samping penjahat di samping Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memohon, bila engkau sudah berada di surga, ingatlah akan aku. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Memberikan indulgensi penuh, plenary indulgence. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan indulgensi penuh, Santo Dismas kuah kosong. Dia boleh bertobat apa segala, Tuhan Yesus bilang tidak ada. Ya. Tidak ada indulgensi untuk kamu. Ya. Itu indulgensi penuh dari situ. Nah, rahmat Tuhan ini sampai kepada kita melalui apa? Melalui gereja. Dia tidak melayang-layang saja. Tuhan meninggalkan apa? Tuhan meninggalkan gereja. Itu sebagai sarana keselamatan. Nah, saat-saat tertentu gereja menyatakan bahwa kamu bisa berbuat sesuatu ini dan gereja akan memeriksa kamu menjalankannya dengan baik, akan dapat indulgensi. Ya. Gereja memastikan karena gereja memang apa? Sarana keselamatan. Tuhan mewariskan gereja itu, untuk menyalurkan rahmat. Nah, pada saat-saat tertentu, pemimpin kepala gereja bisa menyatakan tindakan-tindakan tertentu untuk mendapatkan keringanan penghukuman bagi mereka yang sudah meninggal atau kamu sendiri.
Jadi masalahnya di sini ketika pada abad ke-16 salah satu syarat untuk indulgensi adalah memberikan sumbangan, amal, derma. Nah, saat itu digunakan pertanda bahwa siapa yang sudah memberi derma, diberi tanda, kamu sudah dapat indulgensi. Nah, ada orang-orang tertentu yang memperjualbelikan itu. Ya, bayar dulu baru kamu dapat. Jadi lebih ke bayar dulu. Yaitu kerusakan moral. Ya, yang berusaha diperbaiki oleh seorang Katolik yang baik, yaitu Martin Luther. Ya kan? Tapi ketika dia berusaha untuk memperbaiki, dia menyisipkan ajaran-ajaran heretik. Ya. Dan pada saat Diet of Worms, ketika sebelumnya ketika Paus meminta dia untuk menyurati dia mulai jadi pembangkang. Surat dari Paus dibakar. Dia berhenti menjadi orang Katolik yang baik, dia menjadi orang Kristen yang kurang ajar saat itu. Padahal tindakannya sudah cukup heroik. Seandainya dia taat kepada gereja saat itu, dia adalah orang kudus terbesar, ya, yang bisa dirayakan dengan baik. Tapi karena ketidaktaatannya, sesudah Diet of Worms selesai. Nah, indulgensi itu semacam tanda yang diprotes oleh Martin Luther itu adalah, ya sampai sekarang saya pikir masih ada banyak oknum seperti memperjualbelikan surat permandian, surat krisma, biaya komuni pertama. Itu yang diprotes oleh Martin Luther, bukan apa yang dihoax sebagai surat pengampunan dosa. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan surat pengampunan dosa. Yang diajarkan itu sakramen pengakuan dosa. Surat pengampunan dosa tidak ada. Surat penghapusan dosa itu propaganda orang-orang anti Katolik sebenarnya. Ya, ini kita harus tahu. Indulgensi, ya bahasa Inggrisnya indulgensi itu maksudnya kasih senang kamu. Ya, maksudnya Tuhan memang mau kadang-kadang karena rahmatnya yang begitu besar ya, kamu senang sedikit kan? Masa beragama tidak senang sedikit? Ya, beragama hanya hukum-hukum saja. Ya, beragama seperti apa hukumnya? Harus begitu? Tidak ada. Bergembira, bersuka cita. Ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang paling bagus, indulgensi, surat indulgensi modern itu masih tetap ada. Ini di tahun jubileum ini kita diberi indulgensi kalau mengadakan ziarah ke beberapa tempat. Nah, sebagai tanda bahwa kamu sudah ziarah, ada cap kunjungan paroki. Ya, ini saya pegang ada satu dari Gabriele Deandira Aneta P. Nah, ada orang-orang tertentu misalnya katekis di paroki Kalvari ini, dia pegang ini dan kasih cap, bayar ke saya. Transfer segera. Ya. Transfer segera baru saya kasih keluar cap. Ya. Nah, begitu ya. Begitu orang dengar bahwa oh ini katekis satu ini selalu kalau minta mau kasih cap dia kasih uang, akhirnya orang protes, kamu menjual penghapusan dosa. Ya, jadi capnya ada. Ya. Jadi ini ada cap kunjungan paroki. Sebenarnya tanda bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang layak untuk mendapat indulgensi. Oh, mana ini kameranya ya? Ya. Ini sebenarnya. Jadi mau transfer apa saya stempel sekarang. Begitu. Kalau dunia modern sekarang kasih QRIS-nya kan. Ayo stempel. Kalau dulu zaman Martin Luther itu koin berdenting. Kalau sekarang QRIS-nya bunyi klik. Nah, itu berarti sudah jiwa-jiwa sudah selamat diampuni. Jadi itu seperti itu. Jadi oknum yang buat salah jangan dipakai untuk menyisipkan ajaran heretik. Itu pesannya. Ya. Jadi kemudian kita lihat peristiwa heroik gereja Katolik ini dipakai untuk membenarkan heresi-heresi yang timbul kemudian. Ini bahaya sekali. Pemutarbalikan sejarah. Malam ini seharusnya kita rayakan sebagai hari reformasi. Ya, benar, hari reformasi. Dan itu harinya Katolik. Kenapa yang bukan Katolik rayakan hari ini? Ya, perayaan yang hari lahirnya gereja kalian cari sendiri siapa pendiri gereja kalian,
rayakan pada hari itu. Jangan datang hari rayakan imam kami Martin Luther OSA itu. Terima kasih itu Ya, indulgensi. kita panggil Anet, Anet ya, mana Anet, Anet. Mana Anet? Anet, cepat datang Anet. Ya mana Anet? Cepetan lari, cepat lari sini. Ya, indulgensi untuk Deandira, Anecia, bayar ya. Cepat lari, ayo sini, Anet. Ini surat penghapusan dosa ini siap. Cepat. Ada Sini, orangnya ya. Lari. Hei, Oh ya. jangan bengong. Oh ya. Nah, mari pastor. Ya ini. Nah, sekarang kita tanya langsung aja nih ya. Minta. Anet, kamu dapat cap ini bayar berapa? Enggak bayar sih. Bayar berapa? Enggak bayar. Ayo Bayar. ngaku ayo. Bayar. Bayar. Oh, bayar. Enggak sih. Enggak sih kemarin. Nah, itu maksudnya Romo Patris ya. Jadi gereja mengeluarkan ini hanya untuk sini. Gereja mengeluarkan paspor peziarah ini sebagai kenang-kenangan tanda mata. Bukan minta duit dari umat, harus bayar. Kalaupun kemudian umat memberi sumbangan, itu sifatnya sukarela. Ini bukti nyata ya. Pemilik paspor ini adalah Anet. siapa namanya? Anet. Anet ya. Mungkin tambahan ya, sejak protes dari Romo Martin Luther, Konsili Trente akhirnya menetapkan untuk indulgensi bagian sumbangan tidak dimasukkan lagi karena rawan ini. Jadi mau sumbang jangan hitung dari indulgensi, kau pergi sumbang saja. Mau transfer ke saya sekarang transfer, tidak usah itu indulgensi. Begitu. Itu bukan indulgensi, sumbangan murni sumbangan lagi sejak saat itu. Jadi daftar untuk indulgensi bukan lagi menerima sakramen pengakuan, merayakan ekaristi, memberi amal kepada orang miskin, memberi sumbangan berupa uang kepada orang miskin yang membutuhkan, tidak lagi. Itu dihapus karena rawan pemelintiran oleh oknum-oknum seperti Patris Allegro. Terima kasih. Oke, jadi udah clear ya soal indulgensi, sudah clear nih, orang udah kabur lagi. Ya oke. Baik, nah sekarang bagian yang terakhir nih terkait intersisi Santo Santa. Silakan Romo Patris menjelaskan soal intersisi Santo Santa. Baik, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Tanda mata, bukan minta duit dari umat, harus bayar. Kalaupun kemudian umat memberi sumbangan, itu sifatnya sukarela. Ini bukti nyata ya. Pemilik paspor ini adalah Anet. siapa namanya? Anet. Anet ya. Mungkin tambahan ya, sejak protes dari Romo Martin Luther, Konsili Trente akhirnya menetapkan untuk indulgensi bagian sumbangan tidak dimasukkan lagi karena rawan ini. Jadi mau sumbang jangan hitung dari indulgensi, kau pergi sumbang saja. Mau transfer ke saya sekarang transfer, tidak usah itu indulgensi. Begitu. Itu bukan indulgensi, sumbangan murni sumbangan lagi sejak saat itu. Jadi daftar untuk indulgensi bukan lagi menerima sakramen pengakuan, merayakan ekaristi, memberi amal kepada orang miskin, memberi sumbangan berupa uang kepada orang miskin yang membutuhkan, tidak lagi. Itu dihapus karena rawan pemelintiran oleh oknum-oknum seperti Patris Allegro. Terima kasih. Oke, jadi udah clear ya soal indulgensi, sudah clear nih, orang udah kabur lagi. Ya oke. Baik, nah sekarang bagian yang terakhir nih terkait intersisi Santo Santa. Silakan Romo Patris menjelaskan soal intersisi Santo Santa. Baik, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Orang Katolik Tapi itu, sebelum Romo Patris bicara tentang intersisi Santo Santa, saya mau supaya
Tolong itu yang bergerombol di sana minggir dulu, saya mau sorot stand dari ATMI. Ada nggak tim Komsos yang bisa dekat ke sana untuk melihat cara kerja tim ATMI Cikarang melakukan proses membuat barang-barang bekas menjadi lebih bermakna bagi kehidupan kita. Nah ini lihat nih, ini kelompok ATMI. Nah bisa dijelaskan nih proses apa sih? Jadi ini kayak mesin laser grafir, laser grafir. Jadi nanti kita tuh ada gambar sketch, terus kita masukin ke software. Dari software itu kita bakal jalanin ke mesinnya. Jadi bakal mencetak di kayu kayak begini. Bisa. Bahan-bahannya tuh bisa dari kayu atau dari bambu, ya. Kayu Jadi daur ulang. Ini bisa dibuat dari barang bekas. Barang bekasnya misalnya dari tutup botol yang sudah nggak digunakan, dikumpulkan lagi. Nah, Romowe, sini Romowe. Ah, ini saya ajak Romowe datang. Sini. Ya, ini saya ajak Romowe datang karena bapaknya Romowe ini saya pernah datang ke pabriknya. Bapaknya Romowe ini jualan ember, pabrik ember dari barang bekas seperti plastik bekas dibuat menjadi ember. Nah, barang bekas juga bisa dibuat jadi karya seni seperti yang ada sekarang ini. Jadi ini dibuat dari bahan-bahan yang daur ulang. Misalnya stik es krim yang dimanfaatkan menjadi dekorasi atau pajangan. Lalu di sini ada juga spons nih kalau teman-teman lihat. Lalu di sini dengan kreatif saudara kita ini membuat welcome to floating wood. Nah, inilah cara kita mencintai lingkungan menggunakan barang-barang bekas. Nah, sekarang kita mau geser sebelah situ juga ada tuh Romo. Oh, ini ke sini. Booth Gonzaga. Ini booth Gonzaga. Teman-teman sekarang dikasih waktu promosi 2 menit. Silahkan 1, 2, 3. Siapa yang ngomong? Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMA Kolese Gonzaga. Jadi hari ini kami semua datang ke Gereja Kalvari untuk membuka booth dalam rangka intensinya adalah untuk promosi acara tahunan kami yaitu Gonzaga Festival. Yeay, Gons Fest di Sekolah Gonzaga. Bener banget. Jalan Pejaten nomor 10A. Ya. Nah, nanti acaranya itu bakal dimulai tanggal 8 November dan puncak acaranya ada di tanggal 15 November. Nanti di Gonzaga bagi para bapak ibu dan juga mungkin adik-adik yang masih bingung mau cari sekolah di mana sih? Ada banget nih yaitu Kolese Gonzaga. Oke. Jadi kami tunggu ya kehadiran teman-teman. Betul. Dong jual apa aja? Oke, jadi hari ini kita jualan beberapa hal. Yang pertama kita ada nasi kucing di sini bersama dengan makaroni skotel. Yes. Tapi tak hanya itu, karena kita juga promosi mengenai Gons Fest, maka ada merchandise untuk Gonzaga Festival. Bener Yeay. banget. Ini banyak banget barang-barang, ada kaos, ada kemeja, topi. Jadi kalau ada yang mau beli boleh banget datang ke booth Oke, kita. teman-teman datang ya ke booth Gonzaga. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, share lagi. Sekarang kita ke stand Ya, Strada. ya, stand Strada. Ayo, kameramen ikut sama Romo Patris. Kita ke stand Strada. Nah,
kita mau ke stand Strada nih. Siapa yang mau jelasin tentang stand Strada? Ayo Bu, 2 menit. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Romo. Kami dari Perkumpulan Strada milik Keuskupan Agung Jakarta. Ada 75 sekolah di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Oke. Tujuan kami hadir di sini untuk memperkenalkan terkait dengan Perkumpulan Strada. Dan bagi orang tua yang mau menyekolahkan anak-anaknya, boleh ya datang ke Strada. Ada di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Terima kasih MDG. Hai. Nih, di booth Strada ada prakarya yang istimewa dari bahan-bahan daur ulang. Jadi ini dibuat dari plastik yang dicairkan lalu dicetak dengan 3D printing, bener ya teman-teman ya. Nah, dibuat merchandise yang menarik. Saya sih sebagai anak Strada saya bangga, ya kan. Saya dulu SMP di Strada. Nah, ini gambar lucu nih, coba dikasih lihat. Nah, ini nih didesain lalu dicetak secara 3D. Semangat terus untuk berkarya Bapak Ibu dari Yayasan Strada. Sekarang kita geser lagi ya ke sebelah nih. Nah, ini ada Kopi Kaya. Nah, ini yang memberi sponsor, Mbak. Cerita dong ada menu apa aja? Oke, halo, salam kenal semuanya. Kita dari Kopi Kaya. Kita menunya yang paling bestsellernya ada di kopi susu gula aren. Terus juga mungkin ada yang americano kopi hitam. Asik. Kalau kopi hitam kita perpaduan dengan peach. Jadi rasanya segar tapi juga tetap dapat nikmatnya dari americano. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi di daerah Jakarta, kita ada di gabung dengan Raja Gurame Cempaka Putih. Kalau misalkan di Bekasi ada gabung dengan Raja Gurame Pondok Gede dan juga Hankam. Ada satu lagi outlet kita di Atrium Mall. Terima kasih, selamat mencoba ya. Jangan lupa mampir ke booth kita. Makasih, tepuk tangan buat Kopi Kaya. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, semua booth sudah ya. Nah, saya mau mengucapkan nih buat teman-teman yang masih bertahan, tepuk tangan dong yang sampai sekarang masih ada di sini. Luar biasa. Sekarang kita persiapkan untuk segmen selanjutnya, Romo. Ya. Segmen selanjutnya itu jawaban dari Romo Patris. Oke. Silakan Romo. Baik, tentang intersesi para kudus ini nanti ada banyak apologet di sini, terutama para katekis bisa menjelaskan dengan baik. Yang pertama, biasanya kalau orang mengatakan bahwa kenapa harus berdoa kepada Santo Santa? Karena namanya berdoa itu harus kepada Allah. Kalau berdoa kepada Santo Santa berarti menyembah berhala. Nah, ya kalau biasa saya menjelaskan, ya doa, kalau definisi doa itu apa menurut kamu? Kalau bisa berdoa kepada Maria, ya tentu saja, tidak bisa. Tapi orang Katolik mengadakan intersesi kepada Maria. Masalahnya kata intersesi juga diterjemahkan sebagai doa. Syafaat juga doa, invokasi juga doa. Doa ini kan dalam bahasa Arab. Nah, doa bukan penyembahan. Doa bukan penyembahan. Doa itu kalau bahasa Inggris, dari bahasa Inggris to pray, bahasa Inggris lama itu hanya meminta. Jadi saya minta kamu buat apa, itu saya berdoa. Komunikasi antar pribadi. Jadi sebagai manusia kita bisa berkomunikasi antar pribadi manusia, terutama mereka yang sudah benar di hadapan Tuhan, para kudus. Komunikasi dengan pribadi spiritual, yaitu para malaikat, doa kepada Santo Mikael, Santo Rafael, para malaikat agung, para doa Allah Bapa. Loh, dia berdoa karena dia berkomunikasi dengan pribadi, sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, dia berkomunikasi dengan pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Jadi itu bukan dia cosplay jadi manusia untuk mengajarkan doa, tidak. Dia berkomunikasi. Doa itu intinya komunikasi. Nah, sebagai anggota tubuh kita saling berkomunikasi satu sama lain. Seperti tadi, cinta kasih Kristiani tidak dibatasi oleh kuburan, tidak dibatasi oleh liang lahat. Jadi komunikasi tetap terjadi. Dulu sebelum nenek moyang kami di timur belum mengenal Injil, komunikasi itu tetap terjalin. Ya, ketika Injil datang, para misionaris SJ, SPD menjelaskan kepada kami, orang tua kami, bahwa itu para kudus di surga. Minta mereka terus-terus sampai sekarang.
orang Katolik di Timor NTT pada umumnya masih mengadakan invokasi para kudus. Tidak mungkin kamu punya orang tua nenek moyang tidak satu punya ada di surga, bukan? Juga ada anggota para kudus yang kita rayakan sekarang ini. Para kudus yang tidak dirayakan secara resmi oleh gereja, inilah malam hari perayaannya. Termasuk nenek moyang kita yang sama sekali tidak mengenal Kristus dengan sebutan Kristus. Ya, itu. Jadi kembali ke intercesi para kudus. Kenapa tidak langsung kepada Tuhan tapi masih melalui sana sini? Karena memang itu kehendak Tuhan supaya kita saling berkomunikasi. Karena iman Kristiani itu relasi, bukan ajaran. Pertama-tama dia itu hubungan dengan pribadi Tuhan kita, pribadi Tritunggal, maka hubungan itu terjalin dalam. Jadi kita semua bersama mau dihubungkan, hubungannya ya melalui doa itu. Jadi relasi. Kekristenan itu pertama-tama relasi. Komunikasi. Komunio. Ya. Dan itu penting. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dan mencintai bagaimana kita bisa mencintai tanpa berkomunikasi melalui komunikasi seperti itu. Minta kepada Bunda Maria, besok saya mau ujian. Silahkan. Begitu. Kan Bunda Maria, kau di surga buat apa saja? Enak aja kau. Sudah dekat Tuhan situ mau ingat diri saja. Orang kudus siapa yang begitu egoisnya sampai dia tidak peduli dengan orang yang ada di dunia? Cinta Tuhan model apa yang tidak bisa sanggup menembus kematian? Lalu Tuhan model apa yang dia tidak mau supaya orang jangan pahlawan itu dia. Jadi jangan terlalu takut menginvokasi para kudus. Intercesi para kudus itu penting. Itu tanda bahwa kita ini satu tubuh, gerakan bersama. Kita ini satu keluarga. Gereja itu keluarga besar. Jadi anggota keluarga saling berkomunikasi satu sama lain melalui doa-doa. Mau doa kepada doa santu siapa silahkan. Kita masing-masing punya devosi masing-masing. Ya itu saja. Nanti ada para apologet bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Romo Patris. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada salah satu anggota DPH saya, namanya Gabriela. Nah, dia pernah bilang, Yesus kan bilang sama kita, di mana ada 2-3 orang berkumpul di situ, aku hadir. Maka ketika kita berdoa sendirian nih, nggak ada orang lain, dan kita benar-benar sendirian, orang Katolik itu tidak pernah berdoa sendirian. Sekurang-kurangnya dia berdoa berdua. Kenapa? Karena ketika orang Katolik berdoa Salam Maria, dia meminta Bunda Maria, Bunda Tuhan sendiri hadir. Jadi berapa orang tuh? Berdua. Kalau ada 2 atau 3 orang datang, artinya Yesus hadir. Apalagi orang Katolik itu seringkali bukan cuman panggil Bunda Maria. Orang Katolik doa Salam Maria. Lalu kemudian dia panggil Santo Antonius. Dia panggil Santo Antonius kalau dia sudah jompo. Lupa dia taruh barang di mana. Doa Salam Maria, dia panggil Santo Antonius. Santo Antonius, kacamata saya di mana ya? Ya. Tuhan Yesus mendengar doa Santo Antonius dan doa Bunda Maria, dia kirim sinyal ke otaknya. Tek, oh tiba-tiba ingat, oh iya kacamata saya taruh di bawah tempat tidur. Ada lagi yang bukan cuman ajak Bunda Maria dengan satu santo lainnya, tapi banyak santo. Saya sering kali membaca intensi doa, terkabulnya doa karena novena 3 Salam Maria, novena Yudas Tadeus, novena Santo Antonius, novena kepada Santo Yohanes Chrysostomos. Semua santo dibacain sama dia. Apalagi Santo Santa pelindung baptisnya itu dibacain juga.
Jadi bukan cuma 2 atau 3 orang yang berkumpul, tapi berapa orang itu? Banyak. Apalagi suster-suster dan katekis-katekis tuh, disorot tuh. Suster-suster sama katekis-katekis. Nah itu, mereka kalau doa tuh santonya banyak banget itu, udah setengah jam sendiri. Nah, pertanyaannya nih untuk apologet yang di depan nih. Kalau santo dan santa dipanggil oleh orang Katolik untuk mendoakan dia, sementara orang Katolik yang satu ada di Indonesia, orang Katolik yang lain ada di Amerika, orang Katolik yang lain lagi ada di Afrika. Nah ini pertanyaan untuk Kopin dan Bang Erik, Ketua DKC ya, ini dipertaruhkan loh nama baik DKC nih. Siap. Ya, Kopin sama Om Erik jawab pertanyaan saya. Apakah dengan demikian Santo Santa itu jadi maha mendengar, maha tahu, dan maha mengabulkan doa? Ingat yang terakhir nih, maha mengabulkan doa. Apakah demikian? Jadi kedapatan pertanyaan yang paling sulit. Jadi pertanyaannya adalah apakah Santo Santa itu maha mendengar? Yang satu di Amerika, yang satu di Eropa, satu di Afrika, satu di Jakarta. Ya satu kita perlu paham. Kenapa Romo? Jawabannya pertama kita perlu pahami dulu. Kalau Allah itu tidak mengenal konsep waktu dan ruang. Allah itu ada di dalam kekekalan. Jadi nggak ada masa depan, nggak ada masa kini, nggak ada masa sekarang. Kekal dia. Itu yang pertama. Para Santo Santa itu kan sudah kudus nih ceritanya. Karena sudah kudus, mereka itu kan hidup bersama Allah kan, bersatu dengan Allah kan, berbagi istilahnya apa ya? Ya intinya mereka inilah ya bareng sama Allah. Jadi bukan maksudnya si Santo Santa ini punya kesaktian seperti Allah, bukan. Tapi karena mereka hidup bersama dengan Allah. Santo Santa ibaratnya gini nih. Santo Santa itu kan udah dekat sama Allah nih. Jadi lebih gampang bisikinnya. Jadi iya kan? Jadi gampang. Oke, makasih Mo. Jawaban saya tapi bukan sola scriptura ya Mo. Tapi scriptura saja. Dek Charlie minta tolong Ibrani 12 ayat 1 bisa Dek. Ibrani bab 12 ayat 1 nanti ayat 22 sampai 23. Ibrani 12 ayat 1 ya. Ayat 1 dulu. Oke. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Ayat 22 sampai 23. Oke. Tetapi aku sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari ayat Ibrani ini, di ayat 1, ayat 22 sampai 23. Ini konteksnya ini, ayat ini mengenai apa Om Erik? Ayat ini mengenai visi. Visi di mana gereja ini melintasi waktu dan ruang. Dan itu suatu awan saksi atau para kudus. Disinilah para kudus itu yang sebagai saksi di perlombaan iman itu akan selalu menyertai kita. Kita pasti juga telah datang ke kota Allah. Kota Allah itu kota yang hidup. Yerusalem surgawi, juga ada Yerusalem baru ya.
Yerusalem baru itu tata suci itu. Konteksnya sekali lagi mengenai Ibrani, ini awan saksi Ibu Bapak. Lanjutannya di mana Om? Roma bab 8 ayat 38 sampai 39. Charlie minta tolong. Roma bab 8 ayat 38 sampai 39. Ini bukan sola scriptura ya Romo. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di dunia sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jelas ya Ibu Bapak ya, kaitannya sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita. Terus saksi-saksinya siapa Om? Yang berdoa dan mendoakan itu siapa Om saksinya Om Erik? Wahyu, mana tadi? Wahyu bab 5 ayat 8. Wahyu bab 5 ayat 8. Silakan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Masih kurang ya? Kalau masih kurang tak kasih lagi saksinya yang mendoakan, yang berdoa untuk kita siapa? Wahyu bab 8 Om Charlie ayat 3 sampai 4. Seorang malaikat lain datang dan berdiri di dekat mezbah, dan sebuah pedupaan emas kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Artinya Allah. Ibu Bapak, dari ayat yang saya tampilkan itu kan berarti suatu kesempurnaan dalam doa kan. Di dalam kesempurnaan dalam doa itu juga ada ayatnya. Jadi kita Katolik itu betul-betul kitab suci, tradisi suci dan magisterium. Di mana itu pemekatannya Om? Yakobus bab 5 ayat 16. Kaitan doa yang benar itu. Doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang yang sakit itu. Ayat 15 ya? Ayat 16. Oh ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. No. Yakobus bab 5. Iya 5 ayat 16 kan? Ayat 16 betul. Iya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nah, demikian sabda Tuhan. Syukur Jadi clear Ibu Bapak ya, kita tidak pernah menginterpretasi, tapi ada suatu rangkaian di dalam kitab suci. Umat Katolik itu membacanya itu ada kesejajaran atau tipologinya, itu sudah ada. Jadi kita tidak ngawur. Sekian, terima kasih ya Mo, berkah dalam Mo. Baik. Nah, sebelum kita mendengarkan Minayong ya. Jadi ini kalau Anda penggemar TikToker pasti tahu ini ada Minayong. Nanti juga akan memberikan tanggapan ya. Secara personal, intersisi Santo Santa, perantaraan doa Santo Santa ya. Bagaimana Minayong akan menjelaskannya kepada kita. Sebelum itu silakan Kami kembalikan ke Romo. Minayong menyampaikan pesan-pesannya. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ini agak sedikit lama durasinya Romo. Gak lama banget, gak 1 jam gitu. Nah, sebelum kita membahas intersesi Santo Santa,
kita bahas dulu dari mana sih Santo Santa itu berasal. Apakah di luar dari gereja atau justru dari dalam gereja Katolik? Nah, bagaimana kita bisa tahu Santo Santa itu ada dalam gereja Katolik? Maka kita harus tahu dulu, gereja itu didirikan oleh siapa? Kak Cari tolong dibacakan Matius 16 ayat 18. Kata Yesus, tunggu, sorry, 16 apa? Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, kita tadi sudah mendengar penjelasan tentang indulgensi, purgatori, bagaimana mendapatkan indulgensi untuk menyelamatkan kita dari purgatori. Indulgensi itu membawa kita agar bisa melewati kondisi di purgatori. Nah, teman-teman, dalam gereja yang didirikan oleh Yesus, kita bisa menemukan para kudus tadi yang sudah dibawa sama tim DKC yang ada di Wahyu 5 dan di Wahyu 8. Karena apa? Melalui persekutuan di dalam hidupi cara hidup mereka yang menjadi kudus. Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen. Pintu masuk menuju kehidupan dalam roh. Dan menuju sakramen-sakramen lain. Oleh pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Pembaptisan adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Ya, baptisan pintu pertama kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan menerima karunia-karunia Allah dan menerima sakramen-sakramen Allah. Terutama adalah sakramen. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, dan menyatakan dosa orang tetap ada. Betul ya, Bapak Ibu katekis? Ya, dari gerejalah kita bisa menentukan dan Allah memberikan karunia, pengampunan dan pendamaian melalui imam. Ya kan, Bapak Ibu katekis? Nah, sehingga kita umat Katolik semua, adik-adik dan teman-teman yang OMK, kita diwajibkan dilayan nanti di prosesi yang namanya intersesi Santo Santa. Silakan Ko Charlie. Ya, jadi gini ya. Kita ayat 11, ketika Lazarus mati, kata Yesus apa? Dia tidak mati, dia tertidur. Dan Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Santo Santa itu hidup. Ketika Santo Santa hidup, kita bisa buktikan itu kepada dunia. Dan dikatakan apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Sekarang siapa yang lebih benar daripada Santo Santa? Di sini ada nggak yang lebih benar dari Bunda Maria? Ada? Nggak ada ya? Makanya kita doa sama Bunda Maria. Bunda Maria bisa mendoakan kita. Dan Bunda Maria itu pasti orang benar. Maka kata yang tidak terdaftar. Saya ada kesaksian dikit ya Romo. Ya, saya punya satu orang Romo pembimbing yang sangat baik sekali dan sangat kudus hidupnya. Bahkan setelah 15 tahun meninggal, makamnya dibongkar untuk dipindahkan ke Indonesia. Tubuhnya masih utuh. Dan pas saya ada masalah yang sangat besar yang tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya doa. Saya bilang, Romo, tolong doakan saya. Masalah ini sangat besar buat saya. Jam 6 saya doa, jam 9 pagi
sudah terkabul. Puji Tuhan. Saya yakin Romo itu sudah bersama Tuhan di surga. Nah, ketika dia di dunia bisa mendoakan kita, apalagi ketika dia sudah bersatu dengan Tuhan, pasti dia bisa mendoakan kita. Itu aja. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih. Misalnya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini. Terus memang tadi kembali ke pertanyaan awal. Romo mengatakan kalau ada 5.000 orang pada bulan Rosario, semua orang berdoa kepada Maria. Maria mau dengar yang bagaimana? Memangnya dia omniscience kah? Nah, pertanyaan teman-teman yang meragukan kemampuan Maria. Ya, Maria bisa karena dimampukan oleh Tuhan. Ya kan? Tuhan mengundang kita untuk berpartisipasi. Itu misteri inkarnasi. Kita ini dibawa ke surga, mau ngapain di surga? Pangku kaki. Lalu nonton orang yang masih di dunia. Kamu gimana kamu? Ayo. Mereka itu, kita kan satu keluarga. Kalau misalnya bapak, bayangkan seperti ini. Bapak atau mama sekarang. Anda menuju Tuhan di surga. Lalu bilang, oh persetan anak-anakku yang terkasih. Atur sendiri di situ. Saya kan sudah bilang anak urus sendiri. Saya tidak punya hubungan dengan Anda lagi. Tidak kan? Keluarga besar. Jadi, pertama seperti ini. Apakah Bunda Maria bisa mendengarkan ribuan orang yang berdoa serempak salam Maria? Bisa. Kenapa? Tuhan memberikan kekuatan itu. Kenapa terlalu takut kalau Tuhan memberikan kekuatan? Anda terancam kah? Siapa yang terancam dengan Tuhan mau? Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya. Saya mau memberikan kekuatan itu. Para kudus. Nah, para kudus, kita semua manusia itu diundang untuk, ada seorang psikolog bernama Abraham Mas, bukan, Viktor Frankl, ya. Agama itu sebenarnya upaya manusia menjadi Tuhan. Nah, agama-agama lain berjuang sendirian untuk mencari Tuhan. Agama Kristen, Tuhan turun, berinkarnasi, menjadikan manusia menjadi seperti Tuhan. Kenapa? Yesus Kristus itu kan naik dengan tubuhnya sebagai manusia, dan sekarang dia penguasa di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Segala sesuatu diberikan kepada dia. Manusia Yesus Kristus itu. Siapa di sini yang bilang Yesus bukan manusia? Bidat dia. Ya, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, dua orang yang ada di surga sebagai manusia jiwa dan raga, perempuan dan laki-laki lengkap, Yesus Kristus dan Bunda Maria. Jadi kalau ada yang bilang Bunda Maria belum ada di surga, atau hanya Yesus Kristus yang ada di surga, berarti perempuan-perempuan di situ masih tidak diselamatkan. Ya. Nah, tentang kemampuan tadi omniscience, ya, penjelasan filosofisnya ada. Kenapa dia bisa mendengarkan? Ya, itu dari Thomas Aquinas ada, tapi saya merasa terlalu. Intinya Tuhan mau memberikan kekuatan itu. Apakah dia omniscience? Iya, tapi bukan dari dirinya sendiri, dari yang lain. Seperti matahari, Maria dan para kudus itu seperti bulan. Mereka memantulkan cahaya. Dan karena mereka benar-benar bersatu dengan Tuhan, karena benar tadi, kata benar, pantulan itu benar-benar hampir menyerupai cahaya itu sendiri. Ya kan? Pantulan. Ya. Jadi kalau Tuhan sendiri yang pakai alat semua ini, kenapa kita protes? Nah, Tuhan menghendaki kita sebagai keluarga, kenapa mau langsung kepada Tuhan? Langsung Tuhan bilang, kau itu ada orang kudus, kenapa tidak minta mereka? Ya, Pastor. Suatu ketika, banyak ayatnya. Suatu ketika, ya, saya tanya, kalau orang di surga tuh ngapain? Ya. Oh, mereka memuji-muji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, begitu doang kerjanya. Kalau gitu? Kalau gitu pulang aja. Enggak. Ada orang stroke, Pastor. Enggak bisa ngapa-ngapain. Cuman dia bisa nyanyi dong. Haleluya, gitu doang. Terus? Ya maksudnya kalau misalnya orang masuk surga cuman mau nyanyi haleluya doang, nggak usah masuk surga, stroke aja udah cukup gitu loh.
Ya. Jadi pertanyaan. Canda, itu canda aja ya. Lalu tadi yang sempat disinggung dimensi ketuhanan itu, orang yang meninggal dunia tidak pergi ke sebuah tempat dekat planet Mars atau Venus, bukan seperti itu. Atau dekat Pulau Bali atau dekat Labuan Bajo, bukan. Kematian itu adalah perpindahan dimensi, peralihan dimensi. Manusia masuk ke dalam dimensi yang sama dengan Tuhan, namanya dimensi eternitas. Di situ tidak ada masa lampau, masa yang akan datang. Ada hanya sekarang dan selama-lamanya, kata itu kan. Sekarang dan selamanya itu artinya sekarang saja. Nah sekarang ini orang, jadi pertanyaannya bukan kalau nyanyi haleluya ini sepanjang masa, yang maksudnya tidak ada kapan berhentinya, bukan seperti itu. Karena yang ada ya sekarang itu, hanya sekarang. Yang pernah merasakan kebahagiaan, rasanya waktu tidak ada lagi, tidak lihat waktu lagi. Ya, itu no time. Nah sekarang mumpung saya masih hidup dan orang-orang yang pernah mengalami fenomena yang saya alami masih hidup, ya mereka semua juga nonton YouTube ini saya kira. Bastian di Tangerang ya, teman-teman saya yang lain juga tahu tentang peristiwa yang saya alami. Saya pernah mengalami suatu pengetahuan tentang suatu hal yang terjadi jauh dari tempat keberadaan saya, persis sama masih hidup, saya masih berdosa. Apalagi Santo dan Santa kan? Coba Anda bayangkan itu. Ya. Jadi keyakinan saya akan Santo dan Santa yang tidak terikat ruang dan waktu bukan tanpa alasan, tapi karena saya mengalami fenomena itu dalam diri saya. Ya. Anda bisa tanyakan pada orang-orang yang kenal dengan saya. Itu. Ya, itu ya, yang menariknya di sini. Ini Viko mau nambahin. Ya, salve teman-teman semua. Saya Fixero at Liga Katolik. Ya, dari tim DKC. Ya, tadi yang disampaikan Romo, teman-teman semua tuh udah mantep-mantep banget. Tapi saya lihat ada yang masih harus kita tambahkan lagi, Mo. Dari tradisi suci. Jadi dasar iman Katolik itu kan kitab suci, tradisi suci, dan magisterium ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bahas kitab suci, kita sudah bahas pengajaran gereja ya dari KGK. Yang penting juga kita harus ingat bahwa apa yang kita imani saat ini, seperti mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan satu santa, itu bukan penemuan di abad ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ini bukan kepercayaan seolah-olah orang Katolik bisa-bisa aja kalian bikin doktrin sendiri. Itu justru baru terjadi pada saat Protestantisme lahir dan banyak menghilangkan unsur-unsur pengajaran iman Katolik. Tapi apa yang kita lakukan saat ini juga diimani oleh para bapak-bapak gereja kita, murid-murid dari para rasul, murid-murid dari para rasul. Murid para rasul adalah para bapak apostolik ya, misalnya Santo Clement, Santo Ignatius dari Antioquia. Lalu ada bapak-bapak gereja, Santo Jerome, Santo Agustinus dari Hippo. Mereka adalah murid dari muridnya para rasul. Jadi iman kita ini iman yang diturunkan terus-menerus. Bapak ibu mana, teman-teman mana yang terima warisan dari kakek moyangnya di zaman Yesus? Saya tanya, yang pegang surat tanah di Yerusalem, pemiliknya warisan? Nggak ada kan? Tapi iman Katolik ini, kita iman yang diwariskan, ada buktinya tertulis dari zaman Yesus ke para rasul, ke para bapak gereja, para bapak apostolik sampai hari ini yang dijaga oleh gereja Katolik, magisterium. Dan kita ini mewariskan, kita harus membagikannya. Saya banyak sekali sumber literatur bahwa apa yang kita imani saat ini juga diimani oleh orang di abad ketiga. Salah satu contoh, ya, ini satu bapak gereja favorit saya, Santo Cyril of Jerusalem. Kalau dengar nama Cyril biasa orang Ortodoks, apalagi Yerusalem kan, Ortodoks Timur. Enggak, Santo Cyril Yerusalem ini murni Katolik ya, belum ada itu Ortodoks apa semua, dulu cuman gereja Katolik. Santo Cyril menulis dalam doa syukur agung ya, kami memperingati mereka yang telah tertidur. Pertama, para bapak bangsa atau patriark, para nabi,
rasul dan para martir, agar dalam doa dan permohonan mereka Tuhan menerima permohonan kami. Dalam tulisan catechetical lecture ya. Jadi lecture itu apa? Pengajaran ya. Nah, itu ditulis kapan? Tahun 350 Masehi. Nggak lama setelah Konsili Nisea tahun 325. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah teman-teman semua, Bapak Ibu, nggak perlu merasa minder. Kalau ada yang bilang, orang Katolik doain mayat buat apa? Alkitab menulis nggak perlu berbicara pada orang mati. Itu hal yang salah. Itu baru diimani berapa abad terakhir ini, ya, pada saat Protestanisme lahir. Mereka menyangkal semua doktrin iman, memutilasi kitab suci, dan menentang ajaran iman yang utuh. Ya, jadi apa yang disampaikan Romo tadi sudah hebat banget. Saya tinggal tambahkan bahwa ini adalah iman pengajaran Kristen mula-mula. Jadi kita nggak merubah ajaran, kita meneruskan ajaran mereka yang mengubah. Ya, itu aja tambahan saya dari saya, Mo. Thank you, Mo. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari mau kemudian menggali lebih banyak tentang berbagai macam hal terkait dengan iman Katolik, nah saya panggil nih Bang Agus. Ya, ada satu website namanya damaikasihchannel.com. Nah, di dalam website damaikasihchannel.com ini ada apa aja, Bang Agus? Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Di website ini yang kita bikinkan demi kemuliaan Tuhan ya, tentunya utamanya. Pertama itu ada ajaran gereja, diutamakan, difokuskan pada ajaran gereja. Dalam situ ada katekismus gereja Katolik, terus dokumen-dokumen gereja KV2, dan kitab suci. Kitab suci ada 5 macam atau 4 dalam berbagai macam bahasa. Bahasa Yunani, Inggris, TB2, terjemahan baru 2, terjemahan baru pertama, bahasa dan lain-lain juga ya. Dan juga literasi-literasi yang dari videonya Om Erik, TB2 ada? TB2 ada. Dan juga ada renungan ziarah batin juga, dan juga renungan dari AI. Nah, nanti ke depannya nih mau dikembangin lagi supaya nanti ada kayak chat GPT-nya Damai Kasih Channel yang bisa dipakai secara cuma-cuma juga, gratis ya. Dan ini semua demi kemuliaan Tuhan dan supaya kita semua memiliki pengetahuan ajaran gereja yang dengan penuh, lengkap, dan juga lengkap itu, sempurna, seyogianya ya, sempurna katanya. Ad Maiorem Dei Gloriam. Terima kasih Romo. Nah, ini saya kasih tahu dulu nih, ini Viko ini ya, Viko ini dulu misdinar saya di Bekasi. Nah, dulu dia masih kecil segini, sekarang dia udah lebih tinggi dari saya nih. Gitu. Ya, apa? Oh, masih bocil. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 23 kurang 10, semakin malam. Dan kita tahu semua ya, jam 12 kereta kuda berubah menjadi labu. Ya, maka sekarang kita akan menutup pertemuan ini. Ya, kira-kira ada kata-kata terakhir dari Kopin, Yosef, dan Romo Patris ya. Singkat-singkat ya. Karena apa? Karena 3 ini biasanya kalau kasih kata-kata closing statement itu menggetarkan. Baik, saya kutip Santo Maximilian Kolbe aja. Tadi saya juga udah sharing. Jangan takut untuk terlalu mencintai Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah salah satu orang kudus yang paling kita hormati, benar ya? Karena
kita tidak akan pernah bisa mencintai Bunda Maria lebih daripada Yesus. Ya, terima kasih. Romo Patris. Oke Mo, kata-kata terakhir saya ya Mo, dari maksudnya kata-kata terakhir dari Damai Kasih. Kentrung. Sebentar. Oke. Bukan. Ya, ini kata-kata terakhir dari Damai Kasih Channel Team untuk session tanya jawab dengan seorang artis, bukan pastor tapi artis, Patris Allegro. Kata-katanya seperti ini Bu Bapak. Gereja Katolik yang sebagai ibu dan guru memanggil setiap jiwa yang gelisah untuk merenungkan keindahan komuni para kudus. Itulah keindahan kita. Dan itu suatu realita yang membuat kita tidak pernah berjuang sendirian. Kita diiringi oleh paduan suara surgawi, di mana paduan surgawi ini yang tidak pernah berhenti. Berhenti kemana tadi? Yang tidak pernah berhenti melantunkan pujian dan permohonan di hadapan tata ilahi. Inilah warisan kita sebagai iman apostolik. Inilah harta kita. Terimalah anugerah kesatuan dalam Kristus. Ad Maiorem Dei Gloriam. Berkah dalam. Terima kasih Mo. Kata-kata, saya tidak punya kata-kata terakhir karena saya akan terus berkata. Karena itu tugas saya sebagai pembantu bagian dari magisterium ya. Kayak romo-romo yang ada, jadi tidak ada kata. Tapi untuk menutup pertemuan kita malam hari ini apa ya? Jadi saya kembali ke kata-kata yang menarik dari Romo. Mari rebut kembali tradisi Katolik yang dirampas oleh sekularisme dan Protestantisme. Ya. Bahkan Alkitab pun dirampas. Ingat itu. Oke, kalau dari saya melanjutkan visinya Romo Patris berarti ya. Saya kutip dari Saint John Henry Newman, to be deep in history is to be cease to be Protestant. Jadi kalau kita belajar mendalam sejarah, kita akan berhenti menjadi orang Protestan. Gitu aja. Maka sekarang kita akan bangkit bersama dan kita nyanyikan lagu Servio Ergo Sum. Mari Romo Patris, kita foto bersama sambil menyanyi lagu Servio Ergo Sum. Romo, mari sini. Iya, sini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Mari kita terus melayani karena dengan melayani kita ada. Satu
Dengan demikian acara Calvary Apologet Club dengan ini sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya dan semoga Tuhan memberkati kita semua.